everyone, so kenalin aku Atskia, one of the English tutor at Studentia, and hari ini kita mau bahas tentang reading. Jadi di video sebelumnya kita udah pernah tuh bikin video tentang reading passage 1 sama reading passage 2. Hari ini kita mau fokus ke passage 3. Nah, jadi ini adalah yang menjadi fokus pembahasan kita untuk video ini. Pertama, understanding the format for the third passage atau the last passage. Jadi di reading cuma ada 3, jadi ya ini terakhir. Yay. And then kita bakal fokus ke tipe soal yang summary completion dan true false not given. Jadi nanti kita coba lihat strateginya gimana sih cara ngerjain kalau summary completion sama true false. Tapi sebelum itu, kita pasti ke introduction-nya dulu ya. So, for the third passage kurang lebih masih sama kayak the second and the first one, di mana pasti topiknya akan terkait dengan something very academic. Ya, kalau kita familiar, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak familiar ya baca aja. So, mereka akan fokus on certain topic kayak science, psychology, atau yang lain-lainnya gitu. Kemudian, please be aware that they will use a lot of paraphrasing. Jadi, kita nggak bisa tuh nyari kata persis kayak, oh di soal katanya ini, aku akan cari kata itu di mana ya gitu. Nggak semua soal bisa pakai strategi tersebut because by the end of the day, most of the time they will paraphrase the questions. Therefore, you have to understand the context, not remembering the word aja. That's why ya, the strategy you have to understand ideasnya itu kayak gimana, and also the connection between one and another. Karena pasti setiap paragraf punya tujuan mereka masing-masing, sehingga ketika kita mau cari informasi tertentu, kita tahu harus cari di paragraf mana gitu. Untuk tipe-tipe soal, kurang lebih masih sama. Kayak you might be asked something very general, kayak the writer's purpose secara garis besar, atau something yang very specific. Informasi tentang ini ada di paragraf mana, hal-hal kayak gitu. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang the introduction dari teksnya, sekarang kita bahas ke spesifik soal. Buat hari ini, kita bakal diskusiin tentang summary completion dan juga true false not given. Nah, for summary completion, mungkin kalau teman-teman pernah ngerjain di s- listening, udah very aware, kayak kita harus nulis sendiri jawabannya. Sebenarnya, I think this one is going to be easier than the listening. Karena kan kita tinggal ngeliat dong tulisan persisnya tuh kayak gimana. Spellingnya nggak mungkin salah, selagi kita tahu jawaban benernya apa gitu. Kayak apple atau apples ya kita nggak perlu bingung, kita tinggal lihat aja dia pakai s atau enggak, ya udah kita ikutin gitu. Strateginya gimana ya, you have to understand word limitnya dulu, dia mintanya kayak gimana di soal, whether you are asked to write one word doang atau mungkin boleh two words gitu. Jadi kalau mereka bilang one word aja ya kita nggak bisa kayak an apple, nggak bisa langsung aja apple-nya gitu, tergantung sama dia mintanya apa. And then make sure you scan the passage. Jadi, karena kita kan harus mencari specific information ya, kita bisa scan kayak kira-kira informasi terkait ini bakal muncul di paragraf yang mana dan ada di mana ya tempatnya gitu. Terakhir, kalau emang bener-bener kayak, aduh aku nggak tahu ini mau di siapa, you have to have a good grammar karena by the end of the day, dengan grammar yang bagus, you will notice kayak, oh di dalam sentence ini aku kekurangan suatu subjek. Oh, di dalam sentence ini I need a verb, I need an object, dan lain-lainnya. So, kalau misalnya udah tahu, it'll be very easy for you gitu. Oh, aku tinggal cari objek. Nah, objeknya ada di mana? Di dalam paragraf ini, di dalam sentence ini. Udah langsung bisa ketemu jawabannya. Very easy. So, selain itu, kita bahas tentang true false not given ya.
Kalau di true false not given sebenarnya sama aja kayak yes non given. Dilihat aja mana yang salah, mana yang benar, mana yang sama sekali nggak dikasih informasinya. Nah, untuk hal-hal kayak gini, emang harus sering-sering dilatih dan harus nemuin si sentence-nya itu ada di mana. Sentence yang menjadi rujukan kita ini, apakah confirming atau justru menganggap itu salah atau kayak nggak ngasih info apa-apa terkait dengan sentence yang ada di soal gitu. And then, secara garis besar, aku recall lagi ya, tipe-tipe question yang akan kita dapetin. Kita bisa disuruh nulis jawabannya atau disuruh milih options. Jadi sama kayak di listening, tapi yang bikin beda cuman di bagian sini aja. Di true false not given. Di listening nggak ada true false not given. Di listening ada semua yang ada di reading kecuali true false not given. Kalau di reading ada semua yang ada di listening. Jadi ya udah strateginya sama aja gitu. Jadi jangan lupa nonton video yang listening juga. Siapa tahu eh, bermanfaat juga strategi yang ada di listening sama yang ada di reading. Oke, jadi itu secara garis besar. Mungkin kalau misalnya ngomong doang gampang ya. Kayak, oh ternyata true itu kayak gini, false ini kayak gini, not given itu kayak gini. Padahal kalau pas waktu ngerjain apaan nih gitu. So, I want you to do the reading passage 3. Ada soalnya di dalam deskripsi video ini dan videonya bisa di-pause dulu. Nanti kalau udah selesai bisa lanjut di continue dan kita akan bahas. Silakan dikerjain. Oke, nah gimana? Susah nggak? Hopefully not ya. Tapi emang ini adalah salah satu tipe soal yang cukup sulit gitu. Di dalam practice ini kita dapat dua tipe soal. Yang pertama adalah fill in the blank, tapi ada choicesnya. Jadi ada dua step yang kita lakuin. Pertama, kita cari blank ini isinya apa. Yang kedua, kita cari paraphrasingnya apa. Sinonim dari si blank words-nya itu apa gitu. And then kita juga punya passage berikutnya. True false not given. Banyak ya soalnya ya. True false not given ini. Yuk kita bahas aja. Starting from the first one. The question is AI currently has limited role in the. Nah, untuk tipe soal multiple choices, sebenarnya ada dua cara. Whether ada dua tipe. Whether dia adalah rangkuman untuk the whole passage atau dia rangkuman untuk one or two paragraphs only. Kalau kita lihat, ini very specific. They only mention about AI in the UK health system. Sementara kita bahas the whole passage, it's not only about the health system, it's about the AI in general gitu. Therefore, ketika kita lihat judulnya, oh, only focusing on the health system, that means pasti dia fokus ke paragraf-paragraf tertentu aja. So, kita harus cari paragraf mana yang ngebahas tentang health system. Dan kalau kita lihat, mungkin teman-teman juga udah ngerjain, jadi aku bantu langsung guide ada di mana locationnya ya. Ada di sini. Keywordnya apa? Kayak National Health Service, kayak udah kelihatan banget ya kalau misalnya, oh, ini adalah ngebahas tentang health. Nah, terus dia bilang, AI currently has limited role in the way. Dia ada role di mana. Terus kalau misalnya kita baca aja the sentence, dia ngomong kalau misalnya AI already has some input into how resources are used. Jadi AI itu udah punya role-nya sendiri loh untuk bagaimana resources itu digunakan. Di mana resources ini sangat align dengan option yang C. So then it is very easy to answer. Jadi jawabannya adalah yang C, available resources. Terus nextnya pasti jawabannya akan di situ-situ juga. Di paragraf ini atau paragraf bawahnya. After we get the answer for number 24 di sini, kita baca lagi aja. Next dia bilang apa? It would be more efficient and lead to patient benefits. However,
Nah, ini ada kata kunci however. Kita cari yang contrasting ada di mana. Oh, ternyata dia sama-sama pakai kata however. Such a change would result, for example, in example kan. Kita nyari contoh, ilustrasi apa yang dia kasih. Contohnya apa? Senior doctors. Berarti apa? Medical practitioners. Jadi ilustrasi yang dikasih adalah senior doctors. Mana doctors itu ya praktisi medis. Ya udah, so for number 25, the answer will be A. And then we are moving on to number 26. Nah, ini kalau kita lihat ya polanya dia ada di dalam satu sentence yang sama. Most likely di dalam soal dia juga satu sentence yang sama di dalam teksnya. Nah, not having their current level apa? Control they presently enjoy. Jadi mereka nggak punya otoritasnya. Therefore, jawabannya adalah yang I. Udah, as simple as that, right? Jadi, kalau misalnya kita mau ngerjain tipe soal kayak gini, harus dilihat dulu soalnya itu untuk the whole paragraph, the whole passage atau only for certain paragraphs. Kalau di certain paragraphs kayak gini, ya udah, pasti jawabannya tuh nempel-nempel deket-deketan. Oke, so itu untuk multiple choices yang udah ada optionnya. Fill in the blank yang udah ada optionnya. Yaitu multiple choices. Kalau misalnya fill in the blank yang biasa, ya udah tinggal tulis aja jawaban kita sendiri gitu, berdasarkan dari apa yang kita lihat. Nah, terus sekarang we are moving on to the next question. Next question, soal atau passage-nya udah beda. Di sini dia ngebahas tentang an ideal city. An ideal city. Yuk, kita baca. Nah, balik lagi. Ketika kita ngerjain soal kayak gini, dia akan berurutan. Jawaban 27 sampai 33 itu akan terus ke bawah. Ini nggak mungkin balik lagi gitu. Yuk, kita coba nomor 27. Nah, nomor 27 ini kan soal pertama dari passage ketiga. Maka, most of the time, soal pertama itu ada di atas jawabannya. Terus, ini udah aku bantu highlight juga jawabannya. Bahwa nomor 27, people first referred to Lanier as genius 500 years ago. Oke, mereka bahas tentang genius. Tapi kapan? Kita kan nggak tahu. Therefore, kalau misalnya nggak semua informasi dalam the sentence itu kita bisa dapetin, ya udah, salah gitu. As simple as that. Bukan salah, not given maksudnya. Udah pasti bukan jawabannya deh gitu. So number 27, it will be not given. Next one. Kita moving on to number 28. Nah, 28 pasti dia akan turun di bawahnya. Terus kita focusing on the issue about climate crisis is predicted to cause more deaths than the plague. Kita cari ngebahas tentang climate, kita cari ngebahas tentang comparing dengan plague. Terus ternyata di paragraf kedua, today the world is on the cusp of a climate crisis. Ya udah, dia cuma kasih tahu aja. Oh, kita ada di climate crisis gitu. But apakah wah, I am comparing this to plague. Jadi, climate crisis punya lebih banyak daripada plague. Nggak ada. Gitu. Dia nggak ngomongin hal itu. Therefore, sama, not given lagi. Number 28, it'll be not given. Tadi 27 sama ya, not given. Now we are moving on to number 29. Number 29, it will located here.
Soalnya apa? Some of the challenges we face today can be compared to those earlier times. Today, 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 today. Then, as now, radical solution were called to revolutionize. Jadi, then, as now, kata kunci dari situ. Dulu dan juga sekarang kayak, oh, ternyata masih bisa di-compare ya, apa yang terjadi di masa lampau dan apa yang terjadi sekarang. Therefore, the answer will be true. Moving on to number 30. Leonardo da Vinci's idol city was constructed in the 15th. Leonardo, hmm, dia bilang sebenarnya ada di bawah sih. Kalau misalnya kita lihat di sini juga udah notice bahwa di sini urban planning problems. Terus kalau misalnya kita lihat lagi di bawah, if you have time to read more and I will give more explanation regarding this, bahwa dikasih tahu bahwa di sini nggak sampai 19 abad ke-19 baru muncul, baru diaplikasikan si idenya. Jadi sebelum abad ke-19 itu ya udah aja, cuman jadi omongan aja. Therefore, jawabannya adalah yang salah. Karena dia bukan constructed. Kalau kita lihat di sini, dia kan masih cuman omon-omon doang gitu. Omon-omon. Nah, kalau misalnya udah bener-bener jadinya, kita juga lihat bahwa di paragraf akhir-akhir itu ada tambahan informasi bahwa abad ke-19 baru di-build. Jadi sebelumnya tuh cuman, ya aku ingin ini, aku ingin itu gitu. Tapi nggak kejadian. Kejadiannya baru abad 19. Therefore, it will be false. Karena udah ada jawaban yang ngekontrain itu. Kalau misalnya not given itu nggak ada jawaban yang ngekontrain di dalam passage-nya. Therefore, 30 is going to be false. And then number 5. Poor town planning is a major contributor to climate change. Apakah betul? Terus kita lihat aja. Di sini ngebahas tentang nih. Yet, given that sustainable urban models are a key cause of global climate change today. Nah, unsustainable urban models artinya kan pembangunan tempat lingkungan tempat tinggal kita yang tidak sustain. Ya udah, terus dia bilang bahwa itu adalah kunci dari climate change yang terjadi sekarang. So number 31 itu udah sangat bisa kita bilang true ya, udah sangat bisa diiyakan oleh si passage-nya gitu bahwa oh, unsustainable urban models bikin climate change. Di 31 bilang apa? Poor town planning major contributor to climate change. Sama. And then we are moving on to number 32. In Renaissance time, local people fought against the change to Pienza and Ferrera. Kita cari aja, kalau nama-nama itu pasti nggak mungkin diparaphrase. Pienza Ferrera, ya udah kita tinggal cari persis kata-kata itu. Pienza Ferrera di mana ya? Pienza Ferrera. And then we find Pienza Ferrera ada di sini. Tapi di sini dia ngomongin Pienza Ferrera ya udah aja. Dia nggak ngomongin bahwa oh, locals itu pada fighting for the town. They want the town. Jadi number 32, 32, 32, it's going to be not given. Karena ya kita cuma tahu Pienza dan Rivera ini kayak gimana aja. Nggak specifically orang-orang local pada fighting for that. Terakhir, Leonardo da Vinci kept a neat, organized record of his designs. Kita tinggal cari, ngebahas tentang Leonardo itu ngekeep desain-desain dia. And
Ternyata dia bilang apa? Di sini, but from the largest collection of Leonardo, dada, you can read this on your own ya. Intinya adalah, ya, dia bahkan nggak keep a track of his own work. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh sangat organized recordnya, tidak. Justru jawabannya adalah false. Karena ya ada di mana-mana, nggak di keep dengan baik. Therefore, these are all the answers. Dan please always remember juga ya bahwa pembagiannya ini akan selalu rata biasanya. Kalau ada true dua, ada false dua, ada not given dua. Jadi palingan ada salah satu yang lebih, misalnya kayak not givennya jadi lebih, true-nya lebih atau false-nya lebih. Kayak di contoh soal ini, dia not givennya lebih. Kalau misalnya dia yang genap, mungkin dia akan selalu rata. Tapi kalau misalnya dia ganjil, itu akan satu yang lebih banyak. Tapi semuanya tuh akan muncul. Nggak mungkin kayak, oh jawaban aku semuanya true sama not given, false nggak ada. Itu nggak mungkin. Akan selalu ada tiga-tiganya. So, eh, tips mepet dari aku adalah, ini kalau mepet banget ya, kayak dilihat aja jawabannya udah dikerjain tuh, pada jawabannya apa. Kayak, oh aku kebanyakan true false. Ya udah, yang ini kosong, karena aku nggak bisa ngasal, aku terus not given aja. Udah, selesai. Itu adalah tips mepet. Tapi diharapkan sih bisa dikerjakan semua. Ada possibility buat bener juga kan. Kecuali kalau misalnya kita nggak jawab sama sekali. Itu nggak ada possibility untuk apapun. Gitu. So, we have come to an end of our video. Jadi, if you guys have any questions, bisa drop to the comment down below. Dan feel free to share your thoughts. Dan berapa salah benernya, you can let us know. Thank you, and see you on the next video.